Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul perilaku bullying di sekolah, yang beranggotakan atas nama Ahmad Asrorudin, Futihatus Sriyah, dan Putri Desyarti. Yang pertama, pengertian bullying. Bullying merupakan sebuah kata serapan dari bahasa Inggris yang berasal dari kata bully yang artinya penggertakan. Beberapa istilah dalam bahasa Indonesia yang seringkali dipakai masyarakat untuk menggambarkan fenomena bullying diantaranya adalah penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, dan intimidasi. Bullying merupakan serangan berulang secara fisik, psikologis, sosial, ataupun verbal yang dilakukan dalam posisi kekuatan yang secara situasional didefinisikan untuk keuntungan atau kepuasan mereka sendiri. Ada beberapa jenis bullying. Yang pertama, bullying secara verbal, yaitu perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji dan keliru, gosip, dan sebagainya. Yang kedua, bullying secara fisik, yang termasuk dalam jenis ini ialah memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Lalu yang ketiga, bullying secara relasional adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaian nafas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek. Yang keempat, bullying elektronik merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Bullying dapat terjadi di mana saja, di perkotaan, pedesaan, sekolah negeri, sekolah swasta, di waktu sekolah maupun di luar waktu sekolah. Pada umumnya, anak-anak korban bullying memiliki salah satu atau beberapa faktor resiko. Yang pertama, dianggap berbeda, misalnya memiliki ciri fisik tertentu yang mencolok seperti lebih kurus, gemuk, tinggi, atau pendek dibanding dengan yang lain, atau bisa dibilang cacat. Lalu yang kedua, dianggap lemah atau tidak dapat membela dirinya. Yang ketiga, memiliki rasa percaya diri yang rendah. Yang keempat, kurang populer dibanding dengan yang lain, tidak memiliki banyak teman. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Putri Desyarti. Pada Mbak Putri, dipersilakan. Ada beberapa sebab yang dapat kita lihat mengapa terjadi bullying. Yang pertama, bisa jadi faktor penyebab utamanya adalah lingkungan. Nah, lingkungan di sini kita bisa lihat yang terutama adalah lingkungan keluarga. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kurang harmonis ataupun broken home, orang tua yang emosional, ataupun anak yang kurang kasih sayang, itu sangat rentan melakukan bullying. Karena apa? Dia memiliki emosi yang terpendam. Begitupun kepada anak-anak remaja. Masa-masa remaja merupakan masa-masa yang mencari jati diri. Jadi ketika kasih sayang tidak didapatkan, kemudian teladan yang tidak didapatkan dari keluarga ataupun teladan yang kurang baik, itu bisa dicontoh oleh remaja tersebut sehingga kekerasan itu dilampiaskan lagi kepada temannya. Kemudian yang kedua, selain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah juga dapat menyebabkan terjadinya bullying, seperti pengaruh teman, yang mana fenomena bergeng itu merupakan fenomena yang mungkin biasa. Nah, ketika mendapatkan geng atau mendapatkan geng pertemanan yang kurang baik, dia akan terpengaruh. Yang kedua, itu bisa juga terjadi karena media.
Yang pertama adalah media TV. Itu contoh-contoh bullying juga bisa didapatkan dari film ataupun sinetron. Kemudian media yang kedua adalah sosial media. Di sosial media merupakan media yang sangat bebas, dapat diakses oleh anak usia berapapun yang mampu mengakses sosial media tersebut. Nah, ketika tidak ada batasan-batasan dari orang tua misalnya, atau dari diri sendiri, perilaku bullying ini merupakan boleh dikatakan pelecehan secara verbal ataupun secara fisik, karena sifatnya ini adalah menghina, bisa jadi menghina, mencemooh. Nah, ini juga memberikan dampak bagi anak yang terkena bullying. Yang pertama, bisa memicu insecure atau rasa tidak percaya diri pada anak yang dibully. Ketika anak sudah merasa insecure, itu dapat menyebabkan dampak yang kedua, yaitu turunnya konsentrasi belajar karena tidak adanya lagi rasa percaya diri, tidak adanya lagi semangat, karena ia merasa rendah diri. Kemudian ketika sudah itu dapat tindak lanjutnya dapat menyebabkan stres, cemas yang berlebihan pada diri seorang anak, yang pada akhirnya dampak ini juga bisa menimbulkan kenakalan remaja, bahkan bisa menyebabkan bunuh diri. Ini akan dibahas lagi dengan Mbak Puthihatus Ria. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lanjutan dari Kak Putri Desyarti, yaitu tentang mencegah bullying. Dalam rangka mencegah bullying, banyak pihak telah menjalankan program dan kampanye anti-bullying di sekolah-sekolah, baik dari pihak sekolah sendiri maupun organisasi-organisasi lain yang berhubungan dengan anak. Pertama, membantu anak-anak mengetahui dan memahami bullying. Dan yang kedua, memberi saran mengenai cara-cara menghadapi bullying. Dan yang ketiga, membangun hubungan dan komunikasi dua arah dengan anak. Dan yang keempat, mendorong mereka untuk tidak menjadi saksi bisu dalam kasus bullying. Dan yang kelima, membantu anak menemukan minat dan potensi mereka. Nah, terhadap anak-anak yang beresiko terkena bullying atau menjadi korban bullying, langkah berikut ini. 1. Jangan membawa barang-barang mahal atau uang berlebihan, merampas, merusak, atau menyandera barang-barang korban. Dan yang kedua, jangan sendirian. Dan yang ketiga, jangan cari gara-gara dengan pelaku bullying. Dan yang keempat, jika anak tersebut suatu saat terperangkap dalam situasi bullying, kuncinya adalah percaya diri. Dan yang kelima, jangan memperlihatkan diri seperti orang yang lemah dan ketakutan. Dan yang keenam, harus berani melapor pada orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya yang dipercayainya. Dan yang keenam, memberikan teladan lewat sikap dan perilaku. Dan di sini pencegahan buat anak yang menjadi korban bullying. 1. Bekali anak dengan kemampuan untuk bela dirinya sendiri. Dan yang kedua, bekali anak dengan kemampuan menghadapi beragam situasi tidak menyenangkan yang mungkin ia alami dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, walau anak sudah diajarkan untuk mempertahankan diri dan dibekali kemampuan agar tidak menjadi korban tindak kekerasan. Dan yang terakhir, upayakan anak mempunyai kemampuan sosialisasi yang baik dengan sebaya atau orang yang lebih tua. Baik, terima kasih.